Hari ini rasanya hatiku hancur berkeping-keping. Kepercayaan yang aku beri dibalas dengan pengkhianatan. Sekarang di kamar kos sempit ini, aku cuma bisa duduk di tepi ranjang sambil menatap kosong ke arah pintu. Mataku masih basah, tanganku gemetaran tiap kali ingat apa yang barusan kulihat. Mas Didik tunanganku, tanpa rasa kasihan sedikit pun ke aku, tega-teganya bawa cewek ke kamar kosnya. Padahal, dia cowok yang selama ini kupercaya, yang udah aku kasih semua, dan yang udah selalu aku turutin kemauannya. Tapi ternyata, aku lihat dengan mataku sendiri, dia sedang di kamar kosnya sama cewek lain. Bukan cuman ngobrol, aku sempat lihat jelas mereka lagi, aku udah percaya banget, juga udah kasih semua buat dia. Termasuk mahkota yang sudah sekian lama aku pertahankan. Bahkan tiap akhir pekan, aku rela nginep bareng dia di penginapan murah, hanya supaya dia nggak merasa kurang. Semua itu kulakuin, karena kupikir aku bakal jadi istrinya. Kupikir dia serius sama aku. Tapi ternyata, aku salah besar. Van, udahlah Van, jangan nangis terus. Suara Windy, teman sekamarku, terdengar lembut. Ia duduk di sampingku, meraih tisu, lalu menyodorkannya ke wajahku. Aku tahu kamu sakit banget sekarang, tapi jangan biarin dia bikin kamu hancur gini. Kamu masih punya aku, masih punya masa depan. Aku menggeleng lemah, air mata kembali jatuh. Teringat semua yang udah aku lakuin sama Mas Didik. Tapi Win, aku udah kasih semuanya ke dia. Gimana aku bisa ninggalin dia sekarang? Aku malu. Aku takut kalau nanti nggak ada yang mau nerima aku lagi. Windy menatapku serius. Fanny, jangan pernah nyalahin diri sendiri. Kamu cinta, kamu percaya, itu bukan salahmu. Justru salah dia itu. Yang nggak bisa jaga hati cewek baik kayak kamu. Kalau dia udah berani selingkuh sekarang, apa kamu yakin bisa bahagia kalau tetap sama dia? Aku terdiam. Kata-kata Windy nyesek, tapi benar. Aku tahu aku harusnya bisa lebih kuat. Tapi rasanya sakit ini bikin aku pengen hilang aja. Windy meraih tanganku, menggenggam erat. Fanny, aku masih sama kamu kok. Aku nggak bakal biarin kamu sakit sendirian. Kamu harus tetap semangat, Van. Jangan biarin satu cowok pengkhianat ngerusak hidupmu. Aku menunduk, berusaha mengatur napas. Air mataku masih mengalir, tapi di dalam hati mulai muncul sedikit rasa lega. Paling nggak, aku nggak sendirian. Aku masih punya Windy yang selalu ada buatku sekarang. Di luar kamar, suara motor anak-anak kos yang baru pulang kerja terdengar ramai. Tapi di dalam kamar sempit ini, aku cuma bisa memeluk lutut, mencoba menenangkan diri. Hari Minggu siang, kos-kosan sepi banget. Kebanyakan anak kos pada pulang kampung atau sibuk jalan-jalan sama pacar. Aku cuma tiduran di kasur, masih dengan kepala penuh beban pikiran. Semalam aku benar-benar nggak bisa tidur. Bayangan Mas Didik sama cewek lain masih terngiang jelas di pikiranku. Windy sejak pagi sudah keluar. Katanya mau ke kos pacarnya Agung, aku sendirian. Bengong sambil mainan HP. Scroll sana-sini tapi nggak ada yang benar-benar bikin lega. Sekitar jam 1 siang, pintu kamar tiba-tiba diketok. Fanny, buka pintunya, aku balik. Suara Windy dari luar. Aku buru-buru bukain pintu. Windy masuk dengan wajah sumringah. Rambutnya sedikit acak-acakan kena angin jalanan. Van, ayo ikut aku ke kos Agung ya. Aku mengernyit. Hah? Buat apa aku ikut? Biasanya aja nggak pernah ngajak. Windy nyengir lalu duduk di ujung kasur. Iya, biasanya sih gitu. Tapi gini loh, ntar kamu tahu sendiri. Ayo, aku terdiam sejenak. Entah kenapa ada rasa ragu campur malas. Hati masih penuh luka gara-gara Didik. Tapi di sisi lain, aku nggak pengen terus-terusan ngurung diri. Ayolah, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Nanti aku kenalin teman baru juga. Windy memelas. Aku akhirnya menghela napas. Ya udah deh, tapi jangan lama-lama ya Win. Aku masih capek.
Windy langsung senyum lebar. Oke, aku janji nggak bakal lama kok. Kos Agung ternyata nggak jauh, cuma sekitar 10 menit jalan kaki. Begitu sampai, aku lumayan terkejut. Kos cowoknya jauh lebih rame, ada beberapa cowok nongkrong di depan sambil ngopi. Windy langsung mengetuk pintu kamar Agung. Begitu pintu terbuka, Agung muncul dengan kaos oblong dan celana pendek. Di dalam, aku lihat ada seorang cowok lagi duduk di kasur sambil main gitar. Rambutnya agak gondrong rapi, wajahnya kalem. Dia mendongak begitu sadar ada aku. Nah, Van, ini Wahyu. Windy langsung memperkenalkan. Wahyu, ini teman sekamarku, Fanny. Aku tersenyum kaku, mencoba sopan. Mas, ucapku singkat sambil ngangguk. Wahyu ngangguk, senyumnya hangat. Mbak, duduk mbak. Ya geser sedikit posisi duduknya, terus naruh gitar di samping. Aku awalnya agak canggung, tapi Windy cepet-cepet mencairkan suasana. Van, Wahyu ini cowok baik tapi sering zong soal cinta. Bayangin, baru bulan lalu aja ditinggal ceweknya kabur sama orang lain. Aku refleks menoleh ke Wahyu. Serius? Wah, sama ya kayak aku. Baru aja ngerasain hal yang mirip. Wahyu terlihat kaget sebentar, lalu tersenyum pahit. Oh iya? Kalau gitu kita senasib ya. Entah kenapa, aku jadi sedikit lebih nyaman. Mungkin karena tahu dia juga pernah dikecewain. Obrolan mulai ngalir. Dari sekadar tanya soal kerjaan sampai cerita-cerita kecil tentang keseharian di kos. Windy dan Agung malah sibuk sendiri, duduk berdua sambil bercanda. Aku dan Wahyu akhirnya jadi banyak ngobrol berdua. Dan di situ, untuk pertama kalinya sejak semalam, aku merasa sedikit lega. Sabtu sore, sekitar jam 5, aku udah siap dengan ransel kecil di punggung. Windy dari tadi heboh banget. Wajahnya sumringah karena akhirnya bisa ngajak aku ke Kampung Agung. Sebelum berangkat, aku sempat menerima telepon dari Didik. Suaranya di seberang terdengar biasa aja, seolah nggak pernah ada masalah di antara kami. Fanny, besok minggu kita ketemu ya please. Aku kangen sama kamu. Aku diam sejenak, lalu menarik napas panjang. Mas, maaf, aku nggak bisa. Aku janji nemenin Windy pulang. Didik terdengar kecewa. Oh, ya udah kalau gitu. Hati-hati di jalan ya. Aku langsung menutup telepon dengan perasaan campur aduk. Aku cuman lagi nggak mau ketemu dia. Aku masih terlalu jengkel. Biar kali ini dia merasakan dinginnya sikapku. Jam 5 lewat. Agung datang dengan motornya. Windy langsung naik di belakangnya dengan wajah ceria. Tak lama, Wahyu muncul juga, mengenakan jaket hitam dan helm. Fanny, kamu boncengan sama aku ya, kata Wahyu sambil menepuk jok motornya. Aku mengangguk pelan lalu naik. Awalnya aku cuma pegang bagian belakang motor. Tapi Wahyu menoleh sebentar dan berkata, pegangan ya, santai aja. Aku hanya tersenyum tipis, lalu akhirnya menurut. Tapi agak ada rasa deg-degan juga sih. Perjalanan sore itu terasa menyenangkan. Jalanan mulai lengang, lampu-lampu jalan mulai menyala, dan udara sore terasa adem. Dari belakang, aku sesekali ngobrol sama Wahyu. Sementara di depan Agung dan Windy tampak sesekali bercanda di motor. Pas jalan agak sepi, Wahyu mencoba membuka percakapan. Fanny, kamu udah lama kan? Gak main keluar kota gini? Aku menggeleng. Iya, terakhir pulang kampung pas lebaran. Setelah itu sibuk kerja terus. Wahyu mengangguk. Aku juga sama. Makanya senang bisa ada alasan jalan jauh kayak gini. Kami ngobrol ringan sepanjang jalan. Rasanya aneh, kayak cocok gitu. Baru kenal, tapi ngobrolnya lancar. Setelah sekitar 1 jam perjalanan, kami sempat berhenti di warung kopi pinggir jalan buat istirahat sebentar. Agung dan Windy duduk berduaan sambil ngemil gorengan. Sementara aku dan Wahyu duduk lesehan bersebelahan.
Dia menyodorkan segelas teh hangat padaku. Nih, biar nggak masuk angin. Udara sore lumayan dingin. Aku menerimanya dengan senyum. Makasih, Yu. Wahyu hanya mengangguk. Tatapannya singkat tapi hangat. Dan sore itu, di tengah perjalanan yang masih panjang, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Seolah kayak ada celah baru, rasa yang perlahan terbuka di hatiku. Karena banyak berhenti istirahat, sekitar jam 9 malam, kami baru nyampai di rumah Agung. Perjalanan cukup jauh, melewati jalanan desa yang sepi. Hanya sesekali terlihat lampu rumah penduduk. Begitu sampai, aku sempat terkesima. Rumahnya lumayan, berdinding tembok catnya bersih, terasa nyaman. Seorang perempuan paruh baya langsung menyambut di teras. Loh, Agung, akhirnya pulang juga. Ini teman-temannya ya, katanya ramah. Agung tersenyum, lalu memperkenalkan kami satu persatu. Iya Bu, ini Windy, temanku. Terus ini Fanny sama Wahyu, teman kos juga. Aku tersenyum sopan sambil menunduk. Selamat malam, Bu. Wah, seneng banget Ibu kalau rumah jadi rame. Masuk dulu, Nak. Balas ibunya Agung ramah. Aku baru tahu kalau ibunya Agung ternyata tinggal berdua sama adiknya. Cewek SMA yang tadi kelihatan malu-malu nyapa. Katanya ayah Agung meninggal setahun lalu. Nggak heran suasana rumahnya agak sepi. Kami duduk sebentar di ruang tamu, ngobrol macem-macem, sambil ditemani teh hangat buatan ibunya. Rasanya adem banget, kayak ada suasana keluarga yang sudah lama nggak aku rasakan. Ibu nggak keberatan kan kalau kami ini nginep semalam? Tanya Windy sopan. Loh, nggak apa-apa kok, Dek. Kamar depan itu bisa dipakai kalian, jawab ibunya sambil tersenyum ke arahku dan Windy. Aku mengangguk pelan. Duh, maaf ya Bu. Sudah ngerepotin. Makasih banyak, Bu. Setelah agak larut, kami masuk kamar. Aku dan Windy dapat kamar depan. Kasurnya lumayan besar meski perabotannya sederhana. Sementara Agung dan Wahyu tidur di kamar sebelah, yang hanya dipisahkan dinding tipis dari kamar kami. Sebelum tidur, Windy sempat berbisik sambil tiduran di sebelahku. Fanny, gimana menurutmu? Ternyata rumahnya Agung bagus ya. Kamu juga kelihatan betah banget di sini. Aku hanya tersenyum samar. Iya, nyaman. Aku jadi ingat rumah di kampung. Suara jangkrik di luar jendela terdengar jelas, menambah kesan damai malam itu. Tapi entah kenapa, aku jadi kepikiran. Bukan cuma tentang rumah sederhana yang hangat ini, tapi juga tentang Wahyu di kamar sebelah. Aku belum bisa mengartikan perasaan itu. Tapi jujur, ada sesuatu yang berbeda. Matikan lampunya ya, aku malu kalau tidur terang, bisik Windy sambil menarik selimut. Aku cuma mengangguk. Menuruti. Ruangan langsung gelap setelah aku menekan saklar. Baru saja aku mau rebahan, Windy malah berdiri. Aku ke toilet dulu bentar, katanya lirih sebelum keluar kamar. Aku menunggu sambil memejamkan mata. Kupikir sebentar lagi Windy kembali. Tapi beberapa menit kemudian, pintu kamar terbuka pelan. Aku menoleh, kaget sebentar. Tapi ternyata yang masuk justru Wahyu. Lah kok kamu? Aku refleks mengangkat badan, setengah heran. Sorry, ya, aku disuruh sini dulu. Katanya nanti Windy telepon kalau mau tukar tempat lagi. Jawab Wahyu cepat, nyaris berbisik. Aku menarik napas pelan. Windy ini nggak tahu tempat banget. Gumamku lirih sambil geleng-geleng kepala. Wahyu hanya nyengir kikuk, lalu nurut aja pas aku suruh duduk di kasur di sebelahku. Suasana gelap, membuat percakapan kami berlangsung setengah bisik. Entah kenapa, obrolan lirih dalam gelap itu terasa berbeda, lebih dekat, lebih hangat. Sesekali aku bisa merasakan Wahyu menoleh ke arahku, padahal wajahnya nyaris tak terlihat jelas. Kalau Windy sama Agung telepon, aku langsung keluar lagi kok, kata Wahyu tenang, seolah menenangkan. Aku hanya mengangguk dalam diam, mencoba mengabaikan degup jantungku yang sedikit tak beraturan. Tapi sebenarnya anehnya hatiku nerima aja sih. Pas Wahyu datang masuk,
terus duduk di sebelahku sekarang. Awalnya aku kira Wahyu itu tipe cowok baik-baik, pendiam dan polos. Dari cerita Windy, dia sering disakitin sama pasangan, makanya aku gak pernah kepikiran kalau dia bakal berani. Tapi malam itu ternyata aku salah. Obrolan kami yang awalnya biasa, tiba-tiba berubah arah. Wahyu mulai melempar candaan kecil yang ada maksudnya, lalu jarak duduknya makin dekat. Aku bisa merasakan tangannya bergerak pelan, seolah iseng menyentuh ujung selimutku. Wahyu, bisiku, separuh kaget, separuh bingung. Apa? Jawabnya santai, tapi aku bisa dengar nadanya berbeda, lebih berani. Aku menelan ludah. Jujur saja, aku juga bukan orang bersih. Aku pernah sama Didik sebelumnya, tapi dalam hati aku masih ragu, harus nolak atau aku masuk ke dalam permainan Wahyu. Ditambah juga rasa kesal ke Didik yang belum aku maafin, bikin pikiranku makin kacau. Tapi sekarang, Wahyu terus maju, seakan menunggu reaksiku. Dan entah kenapa, bukannya menjauh, aku justru diam dan balik menatapnya. Suasana gelap kamar itu membuat degup jantungku makin kencang. Akhirnya, aku yang gak sanggup nahan godaan dari Wahyu, malah lebih dulu mengawali. Suasana yang awalnya canggung, berubah jadi panas. Tak ada lagi malu-malu, seolah kami pasangan yang tak terpisahkan. Kami sama-sama hanyut dalam buayan perasaan, dalam keinginan yang tak terbendung. Tapi di tengah semuanya, Wahyu tiba-tiba berhenti. Dia menarik napas panjang, lalu mundur sedikit. "Maaf," katanya pelan. Aku terdiam. Nafasku masih terengah, kepalaku kosong, pikiranku campur aduk. Aku gak marah, cuman bingung kenapa dia berhenti. Mungkin ada alasan yang belum bisa dia ucapkan. Kami berdua akhirnya sama-sama diam. Suara jangkrik dari luar jendela jadi satu-satunya yang terdengar. Suasana memanas itu mendadak berubah jadi hening yang panjang, membuatku makin tenggelam dalam pikiranku sendiri. Setelah suasana tadi mendadak hening, aku dan Wahyu buru-buru merapikan diri. Nafas masih belum normal, jantung pun deg-degan gak karuan. Aku sempat ngelirik ke pintu, takut-takut kalau ada yang tiba-tiba masuk. Dan bener saja, belum sampai 5 menit pintu kamar langsung kebuka. Windy nyelonong masuk gitu aja tanpa permisi. Aku dan Wahyu sama-sama kaget. Spontan, Wahyu langsung lompat bangun dari kasur dan buru-buru keluar kamar, kembali ke kamarnya Agung. Aku masih duduk di kasur, panik campur lega. Windy malah senyum-senyum sambil naik ke kasur. Dia rebahan di sebelahku, nahan tawa. "Hei, kok bisa Wahyu di sini?" Jangan-jangan, godanya sambil nyikut pelan. Aku cuman gelagapan. "Apaan sih, Win? Tadi aku cuman ngobrol-ngobrol aja kok." Windy malah makin ngakak pelan. "Halah Fanny, ngobrol apa coba? Bisik-bisik kok kayak gitu. Tuh selimut, sampai jatuh di lantai." Aku langsung narik bantal dan mukul pelan ke arah Windy. Dia ketawa. Aku ikut ketawa. Lama-lama suasana jadi cair lagi. Rasa panik tadi perlahan hilang, diganti dengan canda kecil sebelum akhirnya kami berdua sama-sama terlelap. Malam itu, aku tidur sambil mikirin banyak hal. Didik, Wahyu, ditambah perasaan campur aduk yang bikin aku gak bisa tenang. Pagi itu kami semua bangun lebih cepat dari biasanya. Udara kampung masih dingin, bikin badan segar pas kena air mandi. Aku dan Windy saling tunggu giliran, sementara Agung dan Wahyu sudah siap duluan. Begitu semua rapi, kami langsung ke dapur bantu-bantu sebentar sebelum sarapan bareng. Ibunya Agung nyiapin hidangan. Sederhana, tapi suasananya bikin nyaman. Pas lagi sarapan, tiba-tiba Agung dengan serius ngomong ke ibunya, "Bu, Agung kepikiran, pengen serius sama Windy." Aku yang dengar langsung kaget. Sementara Windy cuma senyum malu-malu. Ibunya Agung tersenyum lembut, gak komentar banyak, cuman ngangguk tanda setuju. Suasananya jadi hangat banget, kayak ada kabar baik baru aja diumumin. Sementara mereka sibuk ngobrol soal itu, aku sama Wahyu milih keluar ke teras.
Angin semilir, bikin obrolan kami ngalir aja. Wahyu duduk, nyender santai di kursi bambu, lalu nanya pelan, "Fanny, kamu beneran? Masih sama Didik?" Aku tarik napas panjang. Bingung jawabnya. "Masih, iya, tunangan sih. Tapi, aku lagi kesel banget sama dia. Belum bisa maafin." Wahyu cuma angguk, nggak maksa. Tapi tatapannya hangat, bikin aku ngerasa nyaman. Akhirnya obrolan ngalir ke hal-hal ringan. Nggak sadar, kami berdua jadi akrab banget. Bahkan sesekali bercanda kayak pasangan. Rasanya tenang, padahal aku tahu di hati masih ada ikatan sama Didik. Wahyu ngerti posisiku. Dia nggak pernah nuntut, cuma nemenin dan bikin aku ngerasa dihargai. Dan jujur, aku nyaman banget jalanin kayak gini dulu, meski tanpa status jelas. Setelah semua urusan Agung dan Windy beres, kami berempat pamit pulang ke kos. Hari sudah sore, udara kampung terasa adem, jalanan sepi, cuma sesekali berpapasan dengan motor lain. Aku duduk di jok belakang motor Wahyu. Angin sore menerpa wajahku. Rasanya tenang, apalagi sepanjang perjalanan aku dan Wahyu banyak ngobrol. Sampai akhirnya, di tengah perjalanan Wahyu tiba-tiba bicara lebih serius. "Fanny, kalau kamu beneran mau ninggalin Didik, aku mau kok serius sama kamu. Aku suka kamu." Aku terdiam. Kata-katanya bikin jantungku berdegup kencang, tapi sekaligus berat. Perlahan aku jawab lirih, "Wahyu, aku nggak bisa janji. Pertunanganku udah sampai orang tua. Nggak bisa diputus gitu aja." Wahyu nggak langsung nyahut, hanya menghela napas kecil, lalu tersenyum tipis. "Ya udah, kalau kamu maunya gini terus, aku juga nggak apa-apa. Yang penting aku bisa ada buat kamu." Sepanjang sisa perjalanan, suasana jadi hangat. Nggak ada kata-kata muluk, tapi ada rasa saling ngerti di antara kami. Sampai di kos, aku turun dari motor. Wahyu ikut turun sebentar, nggak langsung pergi. Dia menatapku sesaat, lalu cepat-cepat nyuri cium pipiku. Aku kaget, susah banget buat nahan senyum. "Hi, dasar kamu ya," kataku sambil menunduk malu. Wahyu ketawa kecil, lalu melambaikan tangan. "Makasih ya, Van." Aku balas lambaian itu, masih dengan senyum yang nggak bisa aku tahan. Lalu dia pun pulang, meninggalkan aku di depan kos, dengan perasaan campur aduk, antara bersalah, tapi juga bahagia.